Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya dia. Ini adalah kedatangan kembali narasumber kita, di mana sebelumnya dia pernah menceritakan pengalaman dia ketika menikahi seorang narsisis yang juga orang tuanya adalah seorang narsisis juga. Di podcast yang berjudul Mertua Narsisisku, Kepala Rumah Tanggaku. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan berfokus dengan pengalaman beliau, bagaimana beliau memulai kembali ke kehidupan beliau sebagai seorang single parents. Untuk sedikit teman-teman tahu, beliau ini kemudian memutuskan sampai hari ini, lebih dari 10 tahun, memutuskan untuk membesarkan anaknya sendirian dan belum memutuskan untuk punya pasangan kembali. Ya, Mbak Anonim, terima kasih sekali sudah datang ke podcast ini kembali. Ya, eh Mbak, kita tahu ya, nggak semua ya saya yakin semua orang tuh nggak ada yang mau berpisah ketika mereka menjalani sebuah pernikahan. Tetapi kita tahu hidup tidak seperti yang kita inginkan. Ketika seseorang memutuskan untuk berpisah, tentu itu eh, niscaya adalah sebuah dalam tanda kutip keterpaksaan. Tetapi sebuah keputusan yang harus diambil untuk kebaikan mereka sendiri gitu ya. Eh, kita ingin tahu bagaimana Anda memulai kembali kehidupan Anda setelah Anda menjalani sebuah pernikahan yang kita boleh katakan adalah sebuah pernikahan yang abusive dengan seorang narsisis. Bagaimana Anda kemudian menata kembali kehidupan Anda setelah Anda memutuskan bercerai dari si narsisis? Salam Bang Nofri, Salam. semoga semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Iya, saya mau sedikit memperkenalkan diri lagi kali ya. Saya adalah seorang single mom yang pasti yang tidak ada yang mau menjadi single mom, tapi karena suatu hal yang mau gak mau harus saya putuskan dan saya menganggap sampai sekarang itu adalah keputusan terbaik menjadi single mom. Jadi penyebab saya berpisah itu karena sumbernya itu adalah seorang suspek rasistik dan dia itu adalah ex suami ya berarti, dan bukan satu saja tapi dengan keluarganya, terutama mertua ibunya gitu. Jadi itulah penyebab saya memutuskan untuk menjadi single mom, karena pada saat rumah tangga saya merasa tidak ada kenyamanan ya. Saya seperti dijajah gitu ya, dan saya mm, dikelilingi di lingkungan yang toksik. Saya dipojokkan seperti itu. Jadi di awal-awal saya pisah itu pastinya saya punya rasa yang campur aduk ya. Saya benci, saya marah, saya tidak terima gitu. Kalau rasa sedih saya justru enggak. Justru saya sedihnya ketika saya masih menjalin rumah tangga dengan mereka, dengan ex suami saya itu dan di keluarga toksik itu. eh saya benci gitu kan. Kenapa saya gitu? Saya dengan so taunya saya bilang kayaknya saya sebagai manusia saya baik-baik aja, hubungan sosial saya baik gitu. Eh, teman saya banyak, saya tidak pernah mengganggu relationship orang, apalagi mengganggu rumah tangga orang. Kenapa ini terjadi di rumah tangga saya gitu? Mulailah saya compare gitu. Kok orang yang ibaratnya jahat gitu ya, kok malah rumah tangganya tuh harmonis. Ini kenapa saya gitu? Saya selalu why me gitu, sampai saya juga komplain ke Tuhan seperti itu gitu. Lalu masih tuh ya berjalan seiringan waktu, setahun 2 tahun itu masih ya ada rasa eh, benci itu, terutama benci itu sama lebih ke mertua ya, ex mertua gitu kan, karena saya tahu tuh sumber sumber permasalahannya itu dari beliau gitu.
Artinya adalah pada saat itu rasa marah terhadap hidup yang menurut Anda tidak adil. Itu ya sumbernya ya. Bahwa Betul. kita semua berpikir bahwa dalam hidup tuh ya kalau harusnya kita menjalani hidup baik-baik saja, harusnya hidup juga memperlakukan saya juga baik-baik saja dong. Itu kan adilnya harusnya begitu, kan begitu ya. Tetapi ternyata kita mendapati ternyata hidup ternyata sepertinya tidak adil gitu ya. Ya itu menurut kita sebagai manusia ya Bang. So taunya saya lah gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, saya berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan saya tuh capek gitu. Saya nggak mau punya rasa benci. Karena gini ya Bang, semakin kita benci sama orang, itu tuh semakin membayangkan kita, ngebayangin gitu ya. Denger namanya, terus kita jadi emosi gitu. Kebayang mukanya, kita jadi emosi. Itu capek gitu. Sampai saya berdoa gitu, saya bilang, Tuhan saya nggak mau membenci gitu kan. Sebelum saya ketemu keluarga ini gitu, saya tuh punya hati yang bersih. Saya nggak pernah benci, saya nggak punya iri, saya nggak pernah dendam gitu. Saya nggak mau hilangkan lah ya gitu, karena capek gitu. Terus nggak dalam waktu lama gitu ya, kira-kira 2 minggu. Nah, Tuhan mengabulkan gitu ya. Jadi saya tidak diizinkan lama-lama untuk punya rasa benci itu gitu. Itu berasa banget ketika saya mungkin ada orang yang eh, biasa lah ya suka nanya-nanya gitu yang berhubungan sama keluarga mereka. Saya tuh udah bisa santai gitu. Kayaknya tuh plong gitu. Saya lebih tenang. Saya menjadi saya yang sebelumnya ketemu mereka itu yang saya bilang. Saya dulu punya hati yang bersih, nggak pernah benci, nggak punya dendam. Gitu. Seperti itu. Tapi penerimaan pun belum ya Bang gitu. Karena ya manusiawi ya gitu kan. Rasa kecewa, tidak terima. Tetapi itu harus melewati waktu 2 tahun kan ya? Ya kurang lebih segitu ya Bang ya. Nggak mudah juga ya. Mungkin kalau dibilang ya, kalau diucap mungkin oh iya saya sudah ikhlas tapi sebenarnya masih ada aja ya gitu gerutu-gerutu itu kan berarti juga belum sepenuhnya menerima ya itu. Kemudian saya mulai gitu ya saya introspeksi diri gitu. Mengintrospeksi diri terus saya juga ada sharing ke profesional, kemudian saya juga ikut-ikut kajian gitu ya Bang. Terus ya saya mengevaluasi, saya akhirnya mulai tuh ya, saya terbuka gitu hati saya, pikiran saya gitu. Mulailah gitu saya adalah penerimaan kalau saya menyikapi permasalahan saya ini adalah suatu ujian gitu yang dimana adalah Allah itu sayang gitu sama saya. Jadi saya ditegur gini karena jujur aja gitu ya kalau saya flashback kehidupan saya sebelum menikah gitu ya. Saya tuh termasuk orang yang sangat beruntung gitu loh Bang. Maksudnya saya pingin kuliah di kampus yang saya inginkan, saya tercapai gitu ya. Terus saya pingin punya karir sedang bekerja di satu industri yang menurut saya prestis, saya bisa. Pokoknya eh, hidup saya enak lah ya. Saya jarang mengalami kegagalan, saya jarang mengalami penolakan. Sampai terakhir pun juga em, perencanaan pernikahan ya yang begitu begitu smooth, begitu lancar tanpa ada permasalahan, konflik-konflik gitu. Ya, dan Nah, calon suami juga profilnya seperti sempurna gitu ya. Jadi kalaupun misalnya pernikahannya kemarin berlangsung benar-benar seperti yang diharapkan, sepertinya hidup Anda sempurna gitu. Gitu ya. ya betul. Nah, itulah Bang, makanya ya Tuhan bilang kamu manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Kalau saya kasih sempurna, ya kamu akan arogan gitu kan, kamu akan sombong seperti itu. Jadi saya sekarang sudah pada saat itu ya di berapa tuh 2 tahun, 3 tahun lah, saya sudah menyikapinya. Oh ini mungkin ujian saya dicubit gitu ya.
di rumah tangga. Saya dikasih, ya bisa dikatakan saya tidak beruntung di rumah tangga gitu. Akhirnya saya mulai penerimaan. Nah, healing saya di situ gitu. Jadi saya selalu kembalikan ke Tuhan. Saya minta perlindungan, saya minta eh, petunjuk gitu. Akhirnya dengan sendirinya berjalannya waktu, mungkin saya juga bertambah umur ya, makin wise itu, saya bisa mulai menerima ya. Saya bisa mulai menerima eh bahwa ini ya bentuk kasih sayang Tuhan gitu, supaya saya tetap menjadi orang yang tidak arogan gitu ya. Dan saya sudah menyikapinya ini adalah suatu apa ya, garis tangan S- saya deh, garis s- tangan saya. Jadi Sebuah eh, perjalanan yang harus Anda lewati. ya ibaratnya saya menjalani peran ini gitu. Dan saya dengan sendirinya menerima, bukannya harus ya. Kalau harus itu kan terpaksa, tapi saya menerima dan saya mulai realize gitu ya. Saya nggak merasa saya tidak beruntung gitu. Saya tetap banyak dapat berkat dan inilah ujian saya, dan semua manusia pasti begitu punya blessing sendiri dan ujiannya masing-masing seperti itu. Itu, Lalu eh, hmm, kesini-sini jalannya waktu itu dengan saya penerimaan gitu ya, saya ikhlas, saya memaafkan diri saya memaafkan keadaan, saya memaafkan keluarganya gitu ya, sumber yang ya sebenarnya sumber permasalahan lah gitu ya. Dengan sendirinya eh, berkat makin mendekati saya gitu, Bang. Jadi bener ya kalau orang tuh hatinya kotor, benci atau dendam atau apa itu, rezeki itu akan menjauh gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan bener banget eh, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, dan itu yang saya rasakan sekarang gitu loh, Bang. Gitu. Jadi saya malah jadi bersyukur kalau saya ingat-ingat masa lalu gitu, kayak oh ini bener ya keputusan saya yang saya ambil. Kalau saja saya masih sama mereka gitu kan, mungkin hidup saya malah jauh lebih jauh berantakan. dari, iya gitu. Kalau Seperti misalnya itu. kita boleh simpulkan ya dari tadi apa pembicaraan itu, eh, Anda mengatakan bahwa takdir ini sebuah sebuah takdir yang sepertinya harus dijalani, ya. Bahwa ini juga cara Tuhan untuk memberitahu Anda bahwa hidup tuh nggak selamanya tuh akan sempurna dan baik-baik saja. Kamu diberikan keberuntungan menjalani hidup yang sebenarnya mungkin diimpikan oleh banyak orang, gitu ya. Tetapi Tuhan juga memberikan takdir ini kepada kamu untuk menyadari juga gitu bahwa kamu juga harus mengetahui keberuntungan kamu tersebut. Kalau kamu tidak menjalani hal ini, kamu tidak tahu seberapa beruntungnya kamu dahulu, supaya kamu tidak menjadi seseorang yang arogan. Dan kuncinya adalah penerimaan ketika menyadari bahwa ya ketika kehidupan itu memberikan kita jalan yang jelek misalnya, takdir itu jelek, itu sebenarnya mengajarkan sesuatu kepada kita dan kalau kita menyadari bahwa kita harus menerima itu menjadi sebuah kunci supaya kita bisa move on gitu. Mungkin kira-kira begitu ya. Ih, betul Bang, termasuk saya bersyukur saya segera disadarkan ya dari keluarga toksik itu, keluarga disfungsional itu. Saya tidak lama-lama gitu. Saya 2 tahun kan, saya rumah tangga itu 2 tahun itu saya langsung gitu, langsung dibukakan gitu pikiran saya. Mungkin lagi terlebih lagi ini ya, saya itu dibesarkan dari keluarga yang full of love gitu. Jadi tangki kasih sayang,
tangki validasi itu saya dapatkan. Makanya self esteem saya tuh bagus gitu. Jadi saya kuat gitu ya Bang, sudah ada akarnya. Jadi saya nggak memikirkan apa kata orang gitu. Selama yang saya jalanin itu membuat ketenangan, membuat saya tenang gitu ya. Terus saya mm, tidak seperti yang orang lain katakan gitu. Seluruh bumi itu pasti akan lah ada lah ya yang menjatuhkan gitu. Sama aja kayak rasa itu sama aja kalau ketika kita dipuji atau kita dijatuhkan itu rasanya sama aja gitu. Jadi yang harus kita jaga itu adalah diri kita sendiri gitu Bang. Ini menarik ya. Eh, Waktu itu kan relatif sebenarnya ya. 2 tahun itu sih menurut pengalaman saya ya, itu juga lama loh. Karena saya tuh bertemu dengan banyak korban narcissistic abuse itu, jangan pakai tahun lah. Kadang yang cuman kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan aja tuh udah bisa hancur lebur loh. Jadi sebenarnya kalau ngomong 2 tahun tuh ya juga lama loh sebenarnya. Dan bersyukurnya adalah 2 tahun dan Anda bisa lepas gitu. Karena kita kan bisa juga melihat ya, banyak juga yang nggak bisa lepas gitu. Mungkin bisa sampai seumur hidup kan, gitu kan. Apalagi ketika mereka bisa menggunakan anak misalnya sebagai pengikat gitu. Dan misalnya diisolasi dengan sangat luar biasa sampai korbannya tuh nggak bisa keluar. Soal bahwa kamu tumbuh di sebuah keluarga full of love, kita coba lihat sedikit di sini ya. Eh, itu juga nggak sih yang bikin kamu sebenarnya dalam tanda kutip eh, punya tingkat kewaspadaan di satu sisi mungkin bisa menyadari apa yang terjadi, tapi di satu sisi dulu juga bisa membuat kamu terperangkap gitu. Artinya gini, yang saya sering temuin tuh ketika mereka tumbuh di sebuah keluarga fungsional yang cintanya penuh, mereka tuh nggak kepikiran atau mungkin nggak tahu gitu bahwa ada loh orang sejahat dan semanipulatif di luar sana, sehingga mereka tuh terjebak gitu ketemu dengan orang-orang manipulatif dan ya kena eh, dimanipulasi gitu. Itu terjadi nggak ya? Kira-kira dulu menurut kamu? eh iya, jadi saya tuh lebih kayak memahami ya. Jadi sebelum saya bertemu dengan ini gitu, saya memang ada beberapa orang gitu ya, ya kayaknya potensi sama lah ya kayak maksudnya Toxic disfungsional dan juga ya. manipulatif juga. Ya, toxic relationship lah itu saya ngejalanin gitu. Tapi saya tahu mereka tuh terbuka, mereka bilang background keluarganya lah gitu. Yang beda sama keluarga saya tuh yang ya bisa dikatakan kayak keluarga ideal, harmonis, keluarga cemara gitu ya, Bang ya. Nah, di situ tuh saya banyak memahami gitu. Oh, ya udahlah saya maklumi. Mungkin dia tidak keluarganya tidak sehappy saya. Itu kali ya, Bang ya. Jadi jadi itu kok ada apa ya? Ada hubungannya gitu ya. Jadi saya kayak oh ya udah maklumin aja. Agak temperamen gitu kan. Mungkin karena dia nggak dapet itu dari keluarga gitu. Tapi mungkin tingkat Secara nggak langsung, manipulatifnya nggak sebesar yang ini gitu kali ya. iya kayaknya kalau yang ini udah lebih apa ya? Lebih Manipulatifnya mendarah luar daging biasa. kan. Betul, betul. Dan iya udah expert gitu ya bisa Ya, dikatakan ya. bener sih. Dan ini yang membuat kan mungkin yang terjadi pada Anda tuh bahwa kita gampangnya tuh ngomongnya gini nih. Karena kamu tumbuh di sebuah keluarga yang full of love, tidak manipulatif, kamu tuh nggak pernah nyangka ada orang semanipulatif ini. Mungkin kira-kira kita tuh bisa gambarkan begitu. Kita mikirnya tuh ya yang semanipulatif dan setoksik ini tuh cuman ada di film-film lah gitu. Cuman di cerita-cerita lah. Kita nggak pernah ketemu itu di real life. Dan sekalinya ketemu jadi pasangan menikah gitu. Itu kan shocknya luar biasa kan. Betul, karena kita menganggap semua orang ya sama seperti kita gitu ya Bang. Sama Karena kita baiknya gitu. Ya kita nggak iya ngaku-ngaku baik positif. lah ya. Tapi tidak sejahat Iya, itulah gitu. iya begitu yang saya rasakan tuh seperti itu. Saya positif aja. Walaupun saya tuh sudah pernah lihat ya kayak maksudnya sinetron-sinetron mertua yang gimana sama mantu gitu. Saya udah pernah nonton itu gitu. Tapi saya nggak berpikiran, saya nggak ada pikiran negatif keluarganya begitu gitu.
Tidak Ya pernah mungkin berpikir itu saking akan terjadi pada Anda gitu. Apalagi mungkin betul. karena track record hidup kamu sebelumnya tuh mulus-mulus aja gitu ya. Mungkin itu menambah keyakinan bahwa itu nggak Betul. akan terjadi ya. Iya bang, betul bang. Nah, sekarang kita tadi bicara soal sisi emosional ya, ya soal penerimaan gitu ya. Kita coba lihat deh dari sisi yang berbeda gitu. Ketika kamu menjadi seorang single parents ya, seorang anak ya, anak kan berarti waktu itu masih kecil, Iya oke? masih kecil. Oke. Betul. Ketika kamu berpisah itu kan ada banyak konsekuensi yang harus kamu tanggung. Pertama, menjadi seorang single parents, ya, ibu single parents. Kedua, soal anak yang masih kecil, yang berarti dalam tanda kutip ada tanggungan biaya ekonomi yang harus ditanggung kan, begitu. Dua hal tersebut itu bagaimana kamu dalam tanda kutip menyesuaikan diri akan hal tersebut. Pertama soal single parents dulu lah, karena kita tahu ya mungkin ya nggak ada lah yang orang mau jadi single parents kan, apalagi wanita misalnya. Iya bang, dengar sebutan J aja ya bang, kayaknya tuh Nah, kayaknya mengerikan banget gimana? kan. Iya gitu. Eh, Dulu pun juga saya misalnya kalau lihat ada single parent gitu, entah itu maksudnya kayak ada eh, kerabat ibu atau bapak saya atau mungkin ada family yang kayak gitu tuh saya lihatnya kayak complicated Negatif, banget ya gitu. Negatif sih enggak ya, lebih ke complicated. complicated kayaknya. Iya, satu sisi harus menafkahkan gitu kan. Dia berperan ganda lah ya seperti itu gitu. Tapi setelah yang saya alami, yang saya jalanin, saya banyak bahagia juga sih Bang. Maksudnya nggak se apa ya, nggak serumit yang saya bayangkan gitu. Tetapi pada awal-awal Seperti itu ada rasa tidak terima nggak sih? Atau misalnya gini deh, dari hidup yang mulus-mulus aja, oh ternyata saya tuh kemudian jadi seorang, ya maaf gitu ya, single parents gitu. Ya sesuatu yang dulu kamu tuh nggak pernah bayangin saya tuh bakal ada di area itu gitu. iya nggak Atau pernah sebenarnya Bang. pada saat itu yang penting saya lepas dulu deh gitu dari dari keluarga toksik ini gitu. Pada akhirnya itu gitu. Pada akhirnya ya itu lagi ya Bang, mungkin karena self esteem saya cukup baik gitu ya. Jadi saya tuh mantep gitu. Wah, yang penting saya harus merdeka dulu dari lingkungan toksik ini gitu. Karena yang saya pikirkan adalah anak saya gitu. Kan orang pada bilang, "Oh iya kalau pisah tuh kasihan anak" gitu. Tapi lihat dulu gitu permasalahannya apa. Karena permasalahannya ini adalah keluarga yang disfungsional itu, justru saya harus menyelamatkan anak saya. Jadi saya nggak mau, saya putus rantainya aja gitu. Biarlah sampai bapaknya anak saya aja gitu kan. Karena kontrolnya dari ibunya tuh luar biasa banget gitu. Eh, Segalanya ya masalah kecil itu kontrolor banget gitu. Jadi saya udah punya pandangan, wah anak saya nggak bisa nih. Kalau misalnya saya masih tahan-tahan gitu, ini pasti akan berdampak ke anak saya gitu. Ini poin yang bagus banget Awal-awal loh ya. Ini saya potong sedikit nggak apa-apa ya. Ini poin yang bagus silakan sekali bang. nih untuk teman-teman semua ya. Karena saya berkali-kali bicara dengan para korban dari hubungan yang toksik di sebuah pernikahan, mereka mengatakan bahwa bagaimana dengan anak saya kasihan kalau anak saya harus berpisah. Saya berkali-kali bilang sama mereka bahwa mempertahankan sebuah pernikahan yang toksik itu bukan menyelamatkan anak sebenarnya. Karena banyak anak yang sebenarnya ketika mereka tumbuh di sebuah pernikahan yang toksik, itu anaknya itu kemudian trauma di dalam pernikahan tersebut. Jadi bukan menyelamatkan sebenarnya, justru bikin anaknya trauma. Dan ketika anak itu dewasa, ketika dia tahu bahwa orang tuanya yang disiksa itu apa bertahan di dalam pernikahan tersebut karena dia, itu anak tuh bisa sangat merasa bersalah akan hal tersebut. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah pernikahan yang memang toksik, salah satu orang tuanya yang menyelamatkan diri dan kemudian memutuskan berpisah, menurut saya justru itu hal yang baik gitu. Dan menurut saya itu yang kalian Anda lakukan pada saat itu ya. Setuju bang. Jadi saya juga bersyukurnya gini bang. Anak saya tuh kan masih kecil banget ya waktu itu ya, belum ada setahun gitu. Jadi
dia tuh nggak punya memori ibu bapaknya tuh bertengkar di depan dia gitu ya Bang. Memang saya juga nggak mau menanamkan kebencian di hatinya gitu. Sampai sekarang pun ya saya masih eh bilang gitu, maksudnya ya sekarang kan anak saya udah berapa ya, kurang lebih 13 tahun gitu ya. Sudah bisa diajak komunikasi gitu ya, dia sesuai dengan daya tangkapnya dia ya yang pasti gitu. Saya bilang gitu, ini permasalahan masalah saya sama bapaknya. Saya juga tetap gitu, saya bilang ya ayah kamu tuh sayang sama kamu gitu, nggak ada yang kurang lah. Biar itu jadi permasalahan saya sama ayah kamu aja gitu. Saya selalu tekankan itu ya Bang, agar dia juga, saya pinginnya dia tumbuh seperti saya yang self esteemnya baik gitu loh Bang. Ada validasi, saya tetap full of love ya kasih dia gitu. Walaupun saya berperan ganda ya untuk mengisi tangki kasih sayang ke dia biar terus Menjalani penuh gitu. menjalani dua peran sekaligus sebagai ibu dan sebagai ayah. Ya betul gitu. Jadi itu balik lagi tadi saya justru menyelamatkan anak saya ini gitu. Makanya eh, sekarang pun dia tumbuhnya juga eh, saya nggak lihat dia kayak anak broken home gitu ya Bang ya. Dia anak yang berprestasi, kemudian dia anak yang percaya diri, penuh semangat, cheerful, terus anaknya kritis gitu. Kadang saya terharu gitu loh Bang. Maksudnya ya inilah ya, eh, mungkin Tuhan ngambil, eh, saya nggak dikasih berkat di rumah tangga yang bagus, tapi Tuhan gantikan yang lebih baik gitu. Gitu. Saya sekarang ngerasanya saya diambil 10, saya dapat 10.000 gitu, Bang. Gitu Berkali-kali dengan lipat adanya ya. hadir. Iya, dengan adanya hadir anak saya nih, best gift deh gitu di hidup saya gitu. Dan Sedikit malah saya pertanyaan, oke, sorry. Mm-mm. Sedikit pertanyaan, pada saat Anda memutuskan untuk berpisah itu, keluarga besar Anda, artinya orang tua Anda, kakak Anda atau adik Anda itu mendukung Anda pada saat itu. eh ya mendukung, dan kan segala sesuatu itu yang apa ya, yang menyakitkan itu kan awalnya saya keep sendiri Pendam. gitu ya Bang. Ya, saya pendam, saya keep sendiri. Tapi akhirnya ya mungkin nggak bisa bohong, mungkin kelihatan ya Bang dari fisik saya ya, yang saya yang saya pernah cerita itu saya jadi kurus seperti itu, seperti tidak terawat, seperti bukan saya. Akhirnya kan mereka tahu ya gitu kan, namanya keluarga, orang tua, orang yang paling dekat, dia tahu pasti saya ada something gitu. Ya dari situ gitu ya mulai saya cerita. Nah, tapi gini juga maksudnya, eh, perceraian itu tuh juga ada persiapannya gitu loh Bang. Sama kayak kita mempersiapkan pernikahan gitu. Saya mikir gitu. Belum, saya waktu itu ibu rumah tangga ya. Otomatis saya kan belum ada income ke kalau misalnya saya pisah gitu. Itu udah saya pikirkan gitu. Gimana ya? Karena saya udah nggak mikirin saya minta nafkah anak Bang. Pada saat itu yang penting saya keluar dulu dari lingkungan itu. Itu yang memerdekakan batin saya. Itu segalanya. Saya berpikir, ya bukannya saya takabur gitu ya Bang. Saya berpikir, saya itu kan dalam keadaan terzolimi. Kalau saya banyak berdoa, pasti Allah bantu, Allah kasih jalan. Batin itu, keselamatan batin itu tuh nggak sebanding Bang. Kayak nafkah itu tuh nggak ada apa-apanya gitu dibanding keselamatan batin kita. Tambah lagi kalau misalnya kita udah sakit fisik gitu, sampai ada kan yang orang tuh sampai drop, sampai kena GERD, kemudian ada yang autoimun. Itu sayang banget gitu. Saya kayak, aduh, saya nggak mau ya. Saya tidak mengizinkan orang untuk menyakiti saya sampai kayak gitu gitu. Karena saya sayang juga sama keluarga saya, sama orang tua saya begitu. Orang tua saya tuh yang
membesarkan saya dengan kasih sayang gitu kan. Tiba-tiba dihancurkan gitu ya. Saya mengizinkan diri saya untuk dihancurkan orang lain gitu. Wah, saya tidak mengizinkan itu gitu, Bang. Itu berarti itu berarti bagus banget ya. Kalau yang saya simpulkan itu adalah bahwa gini, kamu bisa menemukan tanda-tanda bahaya itu dan memutuskan untuk keluar sebelum atau ya memang sudah damage-nya sih sudah terjadi sebenarnya. Tetapi sebelum itu menjadi semakin parah, baik untuk anak kamu, baik untuk diri kamu, dan kemudian kamu mengambil keputusan itu. Dan keluarga, syukurnya mendukung hal tersebut kan. Karena gini loh, terkadang bagi saya yang paling menyedihkan itu adalah ketika banyak juga korban itu yang ketika mereka cerita ke saya dan saya bilang, kamu harus keluar dari lingkungan tersebut. Mereka tuh minta bantuan dari keluarganya, support sistemnya, tapi justru keluarganya itu menjorokkan dia kembali ke dalam situ gitu. Dengan alasan malulah, apalah segala macam gitu ya. Lebih penting apa kata orang daripada keadaan korban yang orang terdekatnya mereka sendiri gitu. Untungnya itu nggak terjadi kepada kamu kan, gitu ya. Kita bersyukurnya itu yang terjadi. Apa itu kita bersyukurnya kamu justru diselamatkan juga keluarga bantu menyelamatkan Anda pada saat itu. Iya, itu saya juga bersyukur banyak sih, Bang. Saya juga ada ya teman-teman yang sharing gitu kayak, iya keluarga malu. eh, Kemudian banyak cerita saya tuh nggak bisa karena kan saya udah nggak kerja gitu-gitu. Justru saya waktu itu juga saya kan juga nggak ada income ya bang gitu. Tapi saya berani gitu, saya optimis gitu kan. Hmm, rezeki bisa lah gitu. Eh, nggak tahu gitu, kayaknya dimudahkan aja. Mungkin juga Tuhan yang bantu juga gitu ya bang ya. Saya bisa punya pendirian yang kuat gitu. Saya harus segera keluar nih dari lingkungan toksik itu. Karena kalau saya lama-lama gitu ya, saya ngundur-ngundur waktu dengan berharap, oh mungkin nanti dengan seiringnya waktu mereka berubah gitu kan. Itu kan harapan orang normal. Tapi kan yang kita hadapi itu kan mereka disfungsional gitu loh Bang. Jadi nggak bisa disamakan. Oke, awal sabar. Setelah itu sadar. Dan saya kan menggugat itu juga bukan karena emosi sesaat, Bang. Semua sudah saya pertimbangkan sampai saya sudah bikin plan gitu. Jangan sampai saya divorce, terus saya merugikan orang tua saya lagi gitu kan. Saya punya anak, ya itu apapun yang kita ambil keputusannya, ya kita harus bisa menerima konsekuensinya gitu. Jadi itu saya pikirkan tuh Bang, saya pikirkan. Saya sudah punya plan, oke. Saya punya tabungan segini gitu ini untuk bisa mencukupi saya dan anak saya, otomatis saya harus segera cari kerja lagi seperti itu Bang. Se apa ya? Sematang itu keputusannya gitu. Jadi bukan hanya emosi sesaat gitu. Dan untungnya itu lagi ya karena mungkin saya orangnya ya balik lagi gitu ya, self esteem saya tinggi, saya nggak peduli sama orang lain gitu kan, yang ngejalanin saya, yang tahu saya. Mereka kan nggak pakai sepatu saya gitu ya, Bang. Mereka cuma tahu luar kulit-kulitnya. Ya udah, biarin aja gitu. Orang mau judging saya apa gitu. Tapi Yang salah satu penting faktor terbesar menurut saya ya, keberanian Anda itu pada saat itu menurut saya salah satu faktor terbesar adalah karena keinginan untuk menyelamatkan anak Anda. Mungkin itu juga ya. betul, betul. Jadi eh, saya berpikirnya anak saya ini, saya sudah bersyukur, saya sudah dititipin anak gitu kan. Saya harus eh, bertanggung jawab nanti, mengembalikannya nanti ya di di akhir hayat itu kan nanti saya ditanya gimana peran saya ya sebagai ibu gitu kan, tanggung jawab saya gimana walaupun status saya single mom atau saya istri gitu ya, itu sih bener-bener bang, jadi fokus saya tuh ya ke anak saya gitu ya. Yang menariknya lagi, justru saya tahu istilah NPD itu dari anak saya gitu. Hmm. Anak saya ini kan orangnya curious gitu ya. Jadi ya mungkin dia anak kecil tapi dia mengamati gitu kan.
gimana perlakuan bapaknya, gimana perlakuan ibunya gitu. Dia bisa menilai. Sampai sewaktu-waktu dia bilang, kayaknya eh, si ayah nih NPD deh gitu. Saya NPD tuh taunya ya sekilas-sekilas saya pikir oh narsis gitu, narsis ya. Sekedar oh narsis yang apa ya suka foto-foto lalala gitu kan. Saya hanya ngelihatnya eh, segitu aja gitu. Ternyata entah kenapa gitu saya penasaran gitu kan. Saya lihat, saya baca kok dari beberapa faktor yang mengkategorikan seorang narsistik itu eh, ada ya gitu di dia gitu. Sampai saya, oh ternyata eh, anak saya ini lebih observer ya gitu. Mungkin dia mau cari apa ya? Ya dia benar gitu ya. Dia nggak mau dengar dari saya aja kali ya gitu kan. Netral sih gitu anaknya seperti itu. Sampai beberapa tahun gitu ya, saya bilang gitu, saya sorry sama dia gitu. Saya bilang saya minta maaf. Saya tuh nggak bisa ngasih keluarga ideal. Saya kalau ngomongin anak tuh langsung cengeng bang. Nggak apa-apa, silakan aja. Iya, saya bilang saya nggak bisa ngasih keluarga ideal gitu. Maksudnya ya seperti anak-anak pada umumnya ya ada ibu ada bapaknya bersamaan gitu. Tapi jawaban dia yang bikin wah saya terharu, saya bersyukur banget. Ya mudah-mudahan dia tidak lagi menyenangkan saya gitu ya. Saya berharapnya begitu. Dia bilang dia udah happy hidup sama saya dan keluarga saya gitu. Karena eh, mungkin bondingnya lebih berasa ke situ ya Bang ya, dari kecil gitu. Dan anak saya nih eh, tumbuh dia full kasih sayang, tidak ada hilangnya figur ayah ya, walaupun bukan dari ayah biologis karena ya itu lagi-lagi saya bersyukur gitu ya, saya punya hmm, apa kakak adik yang ya benar-benar mensupport yang ya kita memang diajarin satu keluarga tuh saling mengasihi ya yang tadi ya yang full of love itu keluarga yang harmonis. Jadi anak saya tuh tidak kurang gitu ya kasih sayangnya dari ya om-omnya, tante-tantenya seperti itu, dari opa-omanya seperti itu. Jadi dia sampai sekarang saya lihat tumbuh jadi anak yang eh ya yang percaya diri itu yang tadi saya bilang ya yang semangat berprestasi banyak talentanya seperti itu. Jadi eh jauh lah gitu dari image anak broken home seperti itu. Itu apa ya anugerah yang luar biasa itu bang. Artinya adalah bahwa keputusan untuk berpisah itu sebuah keputusan yang sangat berat, tetapi pada akhirnya mungkin dalam tanda kutip kita katakan sebuah keputusan yang terbaik ya. Ya betul dan saya juga pernah bilang karena gini ya di sepanjang waktu ya sampai ya 2 tahun belakangan ada lah ya dari keluarga mereka itu udahlah balikan seperti itu bang. Bayangkan ya mereka sudah mengacak-ngacak ya kan terus dengan gampangnya dia menyuruh saya balikan. Saya nggak tahu ya itu bagian dari love bombing atau apa gitu. Karena jujur aja saya, karena saya sudah tidak membenci ya, eh ya udah, saya tetap baik gitu ya, as a human. Bahkan ibunya sakit pun saya pernah menjenguk gitu ya. Saya berbesar hati, saya bawa anak saya ke rumahnya gitu. Saya sampai segitunya bang, sampai orang-orang bilang gila ya lo ya udah disakit ya. Itu saya juga nggak tahu tuh, ya saya bisa punya hati seperti itu tanpa maksud embel-embel apa ya. Saya rasa eh, ya udah gitu.
memang eh, saya ya seperti itu. Sebelum saya ketemu mereka, saya orang yang seperti itu gitu. Sampai dibilang gitu sama tante-tantenya dari sana, ya, kamu seneng kan gitu kalau misalnya ayah ibumu balikan gitu kan. Anak saya flat aja, tapi di belakang itu dia ngomong sama saya tidak setuju, dia bilang saya nggak mau kalau ibu balik gitu. Kalau saya kaget gitu kan, loh kamu bukannya seneng ya, ini kan bukan bukan orang lain, saya bilang gitu. Enggak, saya sudah happy seperti ini, dia bilang seperti itu. Artinya dia tahu lah yang terbaik. Dia tahu apa yang dirasakan Iya, ibunya, gitu. Ya. ya saya kaget juga gitu ya. Kan di mana-mana ya mungkin beda cerita gitu. Ada temen juga divorce bilang anaknya tuh menginginkan bapak ibunya baik ya, karena kan mungkin setiap itu ada cerita ya bang yang mendukung ya, Hmm. ada track record. Mungkin anak saya memang nggak ada bondingnya gitu kan, dia lebih berat ke keluarga saya gitu yang memang care gitu mungkin ya sama dia seperti. Dan itu juga akhirnya saya menjadi lega, dan saya juga awal-awal saya kayak punya rasa bersalah itu kan gitu, nggak bisa ngasih keluarga ideal seperti itu. Padahal saya udah mikir ya udahlah kalau mau balik gak apa-apa lah, saya pasang badan aja gitu. Saya nanti tinggal mempelajari aja bagaimana menyikapi suami narsistik gitu kan. Saya udah ini loh, maksudnya udahlah daripada anak saya ini gitu. Ada lah bang gitu perasaan kayak udah yang penting anak saya happy gitu. Tapi ternyata anak saya tuh ngasih jawaban seperti itu gitu. Saya Oke. udah lihat ibu bahagia, dia bilang. Saya juga ya nggak apa-apa, dia bilang. Saya juga fine-fine aja, dia bilang gitu. Tapi saya selalu tekankan, kamu nggak boleh benci ya, saya bilang. Ya, Seperti sebuah itu sih hebat, bang. sebuah pemikiran yang hebat ya. Untuk anak umur 13 tahun bisa mikir begitu itu sesuatu yang hebat ya. Iya Oke. sepertinya dia dewasa dengan kondisi kali ya bang ya, Hmm. gitu ya. Ya, artinya dia bisa menyikapi gitu ya. Dan berarti dia juga punya gimana ya kita ngomongnya sebuah empati yang besar gitu. Ya kan? Artinya dia tidak tidak menyuarakan keegoisan dalam tanda kutip ya. Maksudnya dia tahu gitu bahwa kalau saya maunya bahagia tapi ibu saya menderita, saya nggak boleh melakukan itu juga kan? Gitu. Mencerminkan sebuah empati dan kasih sayang gitu. Ya, Anda harus Iya dan berbangga mungkin dengan hal itu. iya dan mungkin dia tidak punya memori baik dengan ayahnya ya bang. Jadi dia bisa ya apa yang diutarakan apa ya yang dialami gitu. Ya, artinya salah satunya mungkin kita bisa bilang bahwa mudah-mudahan Anda cukup baik membesarkan dia dengan kasih sayang sehingga bondingnya itu Iya. kuat. Kan begitu kan? Itu yang saya jaga selalu bang itu. Biarlah yang kemarin tuh masa lalu saya tutup ya kan, sudah yang baik saya petik, yang enggak sudah. Ini sekarang fokus ke depan adalah ya anak saya gitu. Ketika sedikit lah, mungkin teman-teman pengen tahu. Ketika berpisah dulu, awal-awal mungkin iya. Atau mungkin sampai sekarang mungkin. Ya pasti selalu kita berkepikiran soal ekonomi ya. Gitu ya. Ya, betul. Struggle nggak sih pada waktu itu? Atau mungkin sampai sekarang kita nggak tahu juga ya. Tentang ekonomi maksudnya. Iya kan di awal gugatan itu kan saya nggak apa ya, saya nggak menuntut nafkah lah gitu kan. Pokoknya di pikiran saya tuh, aduh saya pengen keluar deh ya dari lingkungan itu gitu, sampai sampai apa namanya apa hakim gitu ya mengingatkan saya gitu, ibu yakin nggak minta nafkah gitu kan, karena tahu kan backgroundnya maksudnya mampu gitu, bukan yang nggak ada pekerjaan di suami gitu. Saya bilang gitu, saya bilang oh saya ya mudah-mudahan saya bisa menghidupi anak saya gitu sebaiknya sebaik mungkin, yang penting saya keluar dulu deh, saya itu aja gitu bang gitu perasaan saya baik kayak gitu gitu. Tapi akhirnya keputusan keluar senominal ini gitu. Lalu dia dia tetap marah-marah meneror, dikiranya saya yang meminta gitu gitulah ya biasalah. Wah, oh, apa bikinan sekian nominal segini, nguras saya lalala gitu gitu. Padahal itu kan memang ada perhitungannya ya Bang ya,
di pengadilan itu kan gitu. Terus tiap bulan gitu dia adalah ngasih nafkah gitu ya. Dia bikin ATM gitulah buat buat anak saya itu. Tapi walaupun nggak sesuai sama nominal itu gitu. Dan itu kan alhamdulillah saya setelah ketok palu itu 3 bulan saya langsung bekerja bang. Saya langsung dapat kerja. Jadi saya nggak gubris uang itu gitu sama sekali gitu ya. Saya nggak ya. Itu juga salah juga kan. Oh dasar perempuan sombong, arogan. Ah, ya salah aja pokoknya gitu. Tapi saya udah nggak peduli ya kayak gitu kan gitu. Mau dia judging saya apapun ya terserah gitu. Lebih lagi dia kan memang disfungsional gitu, nggak perlu saya masukkan ke hati pikiran gitu, seperti itu. Nah terus kesini sini ya suka-suka dia aja gitu, mungkin dia juga ngelihat kayak oh eh, saya mampu gitu kali ya. Dan saya juga nggak pernah menuntut juga sih bang gitu, karena apa ya, ribet ya kalau misalnya berhubungan sama orang disfungsional itu gitu. Jadi ya suka-suka dia aja. Once dia misalnya ulang tahun dia transfer gitu. Dan saya nggak pernah minta gitu. Ya alhamdulillah gitu ya saya bilang. Ya banyak berdoa aja kembalikan ke Tuhan gitu ya Bang. Orang yang dizolimi itu insya Allah dibukakan jalan menjemput rezeki. Selebih lagi buat apa sih, buat anak kan gitu loh. Kita cari rezeki itu kan untuk mensejahterakan anak, dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa ini tanpa maksudnya mau sombong gitu ya Bang. Saya bisa mensejahterakan anak saya sama seperti anak-anak keluarga ideal gitu lah Bang. Ya, teman-teman semua ini sedikit buat teman-teman ya. Poinnya tuh adalah gini. Saya tuh percaya ya bahwa setiap anak yang lahir di dunia itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Tapi rezeki itu akan dititipkan di orang tuanya. Maka ketika kalian punya anak misalnya, eh, ya percaya gitu bahwa mereka tuh ada rezekinya. Tapi itu dititipkan kepada kalian. Yang penting dari orang tuanya itu adalah amanah ketika mereka dititipkan rezeki dari anaknya. Nah, poin satu lagi dari mbaknya ini adalah gini, teman-teman semua. Bagi kalian yang berpisah dengan seorang narsisis, penting bagi kalian tuh untuk mandiri, berdiri di atas kaki kalian sendiri, karena kalian tuh nggak bisa ngarapin. Bisa aja dia memberi sebagian atau ada gitu. Tapi kalian tidak bisa menggantungkan diri kalian kepada hal tersebut. Maka penting bagi kalian, saya berkali-kali bilang sama semua korban yang datang, untuk mandiri, berdiri di atas kaki kalian. Dan kalian pasti bisa melakukan hal itu. Dan ketika kalian mandiri, maka kalian tidak akan bergantung lagi kepada dia, gitu. Dan itu akan menjadi sebuah eh, titik balik kehidupan kalian yang luar biasa. Ya, Mbak Anonim, Iya betul Bang, dari setuju. ya, Mbak Anonim, kita kan dari tadi tuh kayaknya vibes-nya kan kayaknya melo-melo banget ya. Sekarang kita pengen deh, kita pengen dengar cerita-cerita happy-nya gitu ya. Gimana sih rasanya merdeka setelah berpisah dari orang yang mengisolasi Anda, dari sebuah tempat yang mengkungkung Anda, dari eh, ya yang bikin Anda terdegradasi lah hidupnya gitu. Apa aja sih rasanya gitu? Gimana rasanya bebas gitu, merdeka, lepas gitu dari sebuah tempat yang keadaan yang mengkungkung Anda gitu? Iya merdeka lah Bang, bener kayak setelah dijajah ya kan. Indonesia itu sudah merdeka, kenapa saya mau dijajah lagi gitu ya. Nah ini eh, apa intermezzo aja. Iya, semua Bang gitu. Jadi kayak lepas, kemudian saya tuh malah kayak lihat, wow ternyata eh, setelah pisah itu malah lebih glowing dan growing gitu ya Bang. Hmm. Yang Anda lakuin apa sih? Ketemu teman-teman gitu ya? Atau main apa Ya gitu? itu Hobi yang lama dan bla saya bla bla bla. saya saya kan bukan dulu kerja ya, balik ke kantor gitu kan. Terus menambah networking, terus melanjutkan hobi-hobi saya. Terus ditambah lagi ya saya fokus ya, saya ngerasa kayak powerful ya ke anak saya gitu kan. Yang kebayang dong dari biasa dikontrol A sampai Z gitu, saya bisa merdeka gitu kan, ngeluarin semua apa ide-ide saya seperti itu.
Ini bebas maksudnya bukan bebas yang negatif gitu ya Bang ya. Bebas ya mengembalikan diri lagi seorang saya yang dulu ceria, percaya diri gitu. Sampai sekarang. Pada saat itu tuh Anda baru menyadari nggak sih? Misalnya kayak baru nyadari bahwa, ternyata gue tuh dikungkung sekuat itu gitu. Kaget sendiri nggak sih? Iya, itu sudah sadarnya sih berapa ya? 4 tahun, 5 tahun. Ditambah lagi saya ini ketemu apa kontennya Abang dan ya apa baca-baca artikel seperti itu kan. Jadi saya makin yakin, oh syukur deh gitu 2 tahun aja. Apa jadinya ya kalau saya tetap bertahan ya gitu. Jadi saya kalau saya bertahan bisa-bisa saya tuh kayak cuma yang penting saya nggak kena marah gitu ya. Cuma mikirin dia aja. Apa nih salah saya lagi saya sangat rugi banget gitu loh Bang kalau hanya mempertahankan sesuatu rumah tangga yang kita capek sendiri gitu. Kita yang kerja sendiri gitu. Artinya adalah gini, Sayang banget. ketika kita hidup harusnya bertumbuh, tetapi ketika menikah itu kita cuma berpikir untuk survive atau bertahan hidup aja gitu. Iya betul. Iya makanya kita aja mencari kebahagiaan gitu. Kenapa kita harus memblokking kebahagiaan kita hanya untuk terlihat keluarga ideal gitu. Saya nggak perlu lah ya kayak maksudnya. Kadang itu ya yang bikin orang ragu untuk pisah gitu kan. Eh, Image sebuah keluarga lebih ideal gitu. betul tadi sosmed nggak ada foto couple goal gitu kan. Kalau saya sih saya nggak. Yang penting perasaan saya gitu kan. Itu gampang lah bang bisa dibuat ya kan kalau misalnya hanya sekedar citra gitu kan ambil nggak bercanda. Iya benar, tapi itu Siapa memang gitu benar bisa. kan? Apa itu? Ya itu maksudnya Citra. betapa menyedihkannya ketika orang-orang lebih peduli sampul daripada isinya kan? Mempertahankan Banyak sebuah keluarga banget. yang begitu mengerikan sebenarnya, tapi hanya hanya demi sebuah image yang ditampilin di sosmed misalnya. Yang sebenarnya kita nggak tahu orang tuh memperhatikan apa enggak, orang juga nggak peduli kan sebenarnya kan dengan hidup kita. Betul, itu dia betul bang. Kita tuh nggak sepenting itu sebenarnya. Iya Itu bener. yang Kita begitu itu sibuk yang gitu ya, dipikir. berpikir bahwa semua orang Iya, memperhatikan kita, padahal kita ini siapa sih sebenarnya nggak ada yang peduli betul, juga kan? betul, betul itu saya setuju banget dalam apapun gitu ya kayak oh ntar apa kata orang orang di kita tuh nggak sepenting itu orang tuh punya masalah masing-masing gitu nggak spesial itu di mata orang lain itu hanya mindset kita aja yang harus dirubah gitu. Pada saat itu tuh sebenarnya apa sih yang dilakukan? Maksudnya merdekanya itu gini, ketemu lagi sama teman-teman, lebih banyak ketemu sama keluarga gitu ya. Banyak mengambil ilmu-ilmu baru, tapi yang terutama waktu itu kembali bekerja sepertinya ya. Iya kembali bekerja terus traveling terus mungkin ngejalanin aktivitas atau kegiatan yang mungkin waktu eh, pas rumah tangga itu kan nggak bisa biasa ya kalau misalnya ya ada komitmen kan ya kalau rumah tangga kita kan harus respect sama yang kita jalani itu. Ketika sudah jadi single lagi, ya bisa ya kan, apa namanya, menjalankan suatu hobi atau kegiatan atau kerjaan yang dulu terpending. Gitu. Itu mungkin awal-awalnya terasa aneh ya. Awal-awal mungkin terasa aneh ketika kita biasa terkungkung ya. Malah mungkin kita merasa ketakutan, mungkin ya, saya nggak tahu ya, pengalaman dari para korban itu kan. Tetapi kemudian setelah berjalannya waktu, baru terasa bahwa kok kayak dunia lebih terang gitu. Dunia lebih luas gitu. Biasa mereka mengalami hal seperti itu ya. Iya, saya lebih ke ini sih ya, nggak ada yang kontrol saya aja bang. Merdekanya tuh itu gitu, Mhm. nggak ada yang kontrol. Terus nggak ada yang apa lebih ke ini ya, ke perasaan gitu, nggak ada yang abuse seperti itu, nggak ada yang memancing emosi gitu. Itu kan pengaruh ya Bang kayak jadi saya bilang justru pas pisah lebih glowing gitu. Jadi lebih Iya. awet muda seperti itu kan. Sementara kalau dengerin teman-teman yang masih punya rumah apa eh, rumah tangga yang utuh kan suka biasalah ya cerita ini ini apa keluarga gini-gini. Saya tuh kayak berasa bersyukur enak juga ya jadi single parent gitu kan nggak
nggak harus apa ya, mikirin Gitu banyak hal hal-hal gitu. yang iya yang buang energi. Justru saya malah jadi lebih positif, Se- fokus gitu sama sama yang harus saya urus gitu. Secara Seperti itu. fisikal growing Jadi saya, kembali kan, iya betul. dan sekeliling notice itu ya. Notice banget, notice banget. Dan semua happy lah melihat itu kan. Kita bisa lihat dari perubahan fisik lah ya. Ya sampai akhirnya kalau misalnya ada gitu kan, ya akhirnya jadi ini ya bang, ya sharingnya sekali, ya bercanda lah ya maksudnya. Aduh apa gue ini aja ya gitu, apa gue jadi single parent aja ya biar glowing kayak lo ada lah ya apa julid-julid seperti itu. Terus saya bilang ya nggak segampang itu gitu kan. Ya maksudnya ya memang semua harus dipikirkan. Kelihatannya juga ya sekarang mungkin saya bisa ketawa ya kan suka apa mentertawakan cerita saya, tapi kan semua proses gitu ya Bang. Dan males aja gitu saya harus menjual kesedihan buat apa ya Bang ya. Kayak gitu. Tapi gini Ya, ya, waktu jadi single parents itu hmm, misalnya ya, misalnya nih pada hmm, saat waktu-waktu tertentu deh, misalnya, hmm, ketika kamu memang harus ngelakuin semuanya sendiri gitu, ada nggak hmm. sih rasa-rasa tuh kayak yang mencelos gitu ya, kayak hatinya tuh kayak, aduh gitu, kayaknya gue sendirian banget sih di dunia gue gitu. Maksudnya tidak selalu, tidak always gitu, tapi pada saat-saat tertentu misalnya ketika anak sakit, kamu yang harus ngantarin sendiri, beli obatnya sendiri. Ketika kamu sakit, kamu juga harus ngurus diri sendiri dan anak gitu. Terus tiba-tiba pikiran, oh kayaknya gue sendirian banget ya di dunia gitu. Eh, Kadang-kadang muncul kayak gitu nggak sih? Ada Bang, ada. Apalagi kalau perempuan kan ada PMS ya. Oke. Masa-masa melo gitu kan capek gitu tuh ada. Tapi ya itu balik lagi ke saya ya. Saya tuh langsung men-switch gitu. Wah, tenang aja. Ini saya bisa kok. Jadi saya selalu menjadi supporter untuk diri saya juga, Bang. Gitu kan percuma ya. Kita mau melo-melo siapa yang mau ngangkat kita kalau bukan diri kita sendiri gitu kan, Bang. Iya. Kan ini udah konsekuensi, bagian dari konsekuensi gitu. Makanya sebelum memutuskan sesuatu harus tahu juga konsekuensinya apa gitu. Jadi kalau udah bisa nerima itu kayaknya ya udah ini kan bagian dari yang gue ambil gitu loh, Bang. Hmm. Gitu sih Bang, lebih ke ya ngomong aja ke diri sendiri, tenang aja gitu. Nggak semua, maksudnya semua orang juga ada masa-masa terpuruknya gitu. Itu Bang, Ya, eh, gitu aja kalau sih. kita ambil kesimpulan tuh ya, misalnya bahwa menjadi single parents baik-baik saja lah hidup ya, gitu ya. Menikah, single parents, atau ada yang single selamanya, semua adalah pilihan hidup atau keadaan hidup di mana ada konsekuensinya masing-masing ya. Dan ternyata ketika kita menjalani sebuah fase hidup yang dulu kita nggak pernah nyangka kita bakal ngalamin itu, hidup baik-baik aja ya. Iya betul Bang, kadang itulah ya orang tuh suka kayak overthinking gitu ya. Padahal pas kita jalanin ya fine-fine aja. Dulu juga ada worry gitu, aduh bisa gak ya nyekolahin anak SD gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah udah berjalan, udah SMP gitu. Jadi kadang kita selalu itulah ya overthinking itu yang bikin kita buang energi. Ya semua tuh memang harus dihadapin sih Bang. Dihadapin, berusaha ya positive thinking gitu. Lebih dari 10 tahun Mhm. menjadi seorang single parents, semua Iya rasanya Bang, kurang baik-baik lebih. saja dan nggak tahu ya. Kalau kita nggak tahu sih masa depan seperti apa ya. Saya pikir Anda juga mungkin tidak memblok diri juga kan, untuk misalnya berpikir bahwa oh ya kalau misalnya nanti suatu hari saya ketemu sama seseorang yang menurut saya bisa menjadi seorang pasangan yang baik, tidak menutup diri juga kan. Cuman memang Tidak. tidak juga tidak apa-apa, begitu kan ya? Iya betul. Jadi saya tidak memblocking gitu ya, saya tetap open gitu. Tapi bukan prioritas gitu ya, Bang. Tepatnya seperti itu gitu. Jadi justru tapi saya jadi banyak saya ada ya kenal beberapa orang. Jadi saya lebih pinter sih ya, Bang ya. Hmm. Maksudnya saya udah ya belajar lah ya, saya nggak mau dong masuk ke lubang yang sama gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya ada gelagatnya udah wah, ini kayak potensi nih. Oh ya udah jaga jarak Hmm. Oke. gitu, Bang. Ini pelajaran juga lah ya, karena mungkin gini, saya sih tidak mengkritik ya, tetapi saya juga bertemu lah dengan beberapa orang gitu, wanita misalnya, yang dalam tanda kutip itu begitu ketakutan akan status singlenya mereka gitu. Dan sekali lagi gitu, karena takut akan omongan orang gitu, kemudian cepet-cepet
nikah lagi atau terburu-buru gitu. Artinya adalah bagi saya itu mungkin sesuatu yang agak sedikit menyedihkan gitu ya. Karena kemudian takutnya karena keterburu-buruan mereka itu kemudian mereka terjebak lagi di dalam sebuah pernikahan yang bisa saja sama toksiknya gitu. Dan saya berpikir jangan begitu gitu. Jangan mengorbankan hidup kamu hanya karena perkataan orang lain. Gitu. Single juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Hidup juga akan tetap tetap berjalan kok baik-baik saja kan gitu. Iya betul Bang. Jadi saya juga kurang setuju ya kalau misalnya baru pisah terus berapa bulan, berapa tahun, itu kan artinya kita belum sembuh ya Bang. Kita tuh harus bener-bener kita rilis lah ya gitu. Baru bisa buka apa hubungan baru kayak gitu. Jadi kalau istilahnya kayak pelarian gitu kan kasihan ya buat pasangan Satu berikutnya. pelarian, dua seperti yang saya bilang itu karena mereka begitu takut akan omongan orang image di luar sana. Padahal kan orang juga nggak peduli sama kamu kan ya. Biarin aja ya di judging apa kan kita nggak minta makan sama dia ya kan. Ya, seperti kita bilang itu, mereka juga nggak peduli lah sebenarnya. Kita mau ngapain aja juga tetap orang bakal ngomongin kan. Iya, makanya saya bilang ya sama aja rasanya tuh saat kita dipuji, saat kita dijaji, saat kita dijulit ya ibarat dijulitin ya udah biasa aja gitu aja rasanya nggak usah terlalu dipikirin itu malah menguras energi gitu. Kita lakukan yang terbaik aja gitu kan, upgrade value kitanya tambah kita tambah growing, mereka ya udah di situ-situ aja gitu aja sih Bang. Kita glowing, kita naik juga mereka juga sebenarnya nggak akan peduli juga kan. Yang penting kita Biarlah ngalamin. mereka yang panas ya. Oke, oke. Ya, Mbak Anoni terima kasih banget lah. Ini sebuah perspektif yang bagus ya. Dan sejujurnya saya suka banget dengan yang punya pemikiran seperti ini. Karena saya sebenarnya berkali-kali gitu ya, yang datang ke saya ngobrol gitu. Saya juga selalu ngomong hal yang sama gitu, bahwa kamu harus bisa mandiri. Menjadi single parents itu bukan sebuah hal yang menakutkan untuk dijalani gitu. Kamu pasti punya kekuatan lebih untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika saya bilang, ayo lepas yuk dari hubungan toksik itu, kamu pasti bisa berdiri. Dengan segala ketakutan mereka itu, kalian pasti diberi jalan untuk bertahan hidup gitu. Kita pingin dong, seperti biasa ya, kasih buat semangat buat teman-teman semua yang mungkin mengalami hal yang sama, sebuah pesan penyemangat buat mereka, supaya mereka bisa melakukan seperti yang Anda lakukan. Oke, buat temen-temen yang punya apa ya, punya nasib yang posisinya sama sama saya gitu. eh Jalan yang kita ambil itu udah paling benar, paling baik gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh berhubungan sama suspek narsistik. Udah tahu mereka itu kan disfungsional ya, bukan orang normal. Jadi jangan jangan kita memakan omongan itu, jangan kita konsumsi karena itu akan apa ya, menghabiskan energi kita. Jangan mengizinkan mereka untuk lama-lama menyakiti kita gitu. Tetap dengan pendirian kita, dengarkan kata hati, sayangi selalu diri kita sendiri. Gitu, Bang. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Wow, podcast yang hebat sekali hari ini. Terima kasih ya sudah berbagi, karena ini pertama kalinya eh temanya itu bagaimana menjalani kehidupan setelah berpisah dengan seorang narsisis. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan inspirasi buat para single parents di luar sana juga yang mungkin mengalami hal yang sama. Terima kasih sekali Mbak Anonim, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bang Nofri. Terima kasih, teman-teman semua.